Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Haliduddin. Kesempatan kali ini kita akan lanjut ke dalam bagian kedua dari pengujian aplikasi. Bukan pengujian, membuat aplikasi automation framework dengan Python. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar API request, terus juga penggunaan Python dan library request-nya. Oke, di kesempatan ini kita akan menggunakan Assert dan PyTest dalam meningkatkan framework test kita. Oke, setelah saya lihat ternyata materi sebelumnya cukup panjang, 22 menit. Harapannya ini akan lebih singkat ya. Oke, jadi kita akan to the point. Soalnya sudah jam setengah 3 pagi juga. Oke, karena saya nggak bisa tidur, jadi lanjut aja. Oke, kita akan mulai dari webnya ini. Saya akan jelaskan apa sih assert itu. Assert adalah sebuah statement untuk menguji sebuah kondisi. Kalau pada simpelnya dia akan menyederhanakan proses kayak gini. Biasanya kan kita mengecek sebuah kondisi, kalau dia fail kita akan raise sebuah error exception. Nah, kalau pakai assert yang tadinya sepanjang ini bisa sesingkat ini. Jadi assert conditionnya apa? Oke, kita langsung coba. Ini adalah request yang tadi. Kita akan modify. Misalkan di sini untuk request yang pertama kita akan mengecek status code. Status code-nya kan 200. Bagaimana ketika dia status code-nya 400? Nah, kayak contohnya di sini deh. Kita hapus dulu yang pertama. Nah, ini akan mengeluarkan hasil yang pas ketika status kodenya 200. Oke, kita akan cek. Dia akan true karena dia 200. Nah, kalau dia tidak sama dengan 200, misalkan ketika ininya tidak ditemukan, gitu, dia akan mengembalikan 404 alias not found. Tapi programnya kita berjalan dengan sukses karena tidak ada pengujian di sini. Nah, kalau kita mau pengujiannya, kita bisa mengganti dengan menggunakan assert. Nah, tidak perlu kurung karena dia bukan sebuah function melainkan sebuah statement. Lanjut kita eksekusinya. Jebret. Nah, dia akan fail. Jadi ketika kondisi tidak terpenuhi, kita akan tahu ternyata programnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi ada error. Kenapa error sih? Nah, di sini kita bisa lihat assert status code-nya 200. Nah, di sini salah satu kekurangan dari assert adalah kita tidak mengetahui variabel ini value-nya berapa sih. Hanya mengetahui pada line 6 ada terjadi error. Nanti di materi berikutnya kita akan menggunakan library yang akan membantu dalam proses assertion. Oke, kita akan perbaiki. Oh iya, bisa dilihat di sini proses telah berhenti di line 6. Jadi line 7 tidak tereksekusi. Jadi salah satu yang harus diperhatikan ketika menggunakan assert adalah pada saat assertnya error, pada saat assert kondisi yang sebelah kanannya tidak terpenuhi alias false, dia akan membuat error program dan program akan berhenti. Jadi line setelahnya line 7, 8, 9, 10 sekian itu tidak akan dieksekusi. Jadi harap diperhatikan ketika kalian menyusun kode, misalkan pada saat create dan setelah create kalian mau delete, nah berarti assetnya juga harus bisa dikondisikan gimana biar bisa kodenya bisa lanjut. Nah, nanti kita akan bahas soal tear down dan test setup di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita hanya sesimpel ini dua. Oke, tadi kita sudah mengenal asset, lalu berikutnya adalah tentang PyTest. PyTest itu apa sih? Nah, sebenarnya saya juga sudah membuat sebuah artikel tentang PyTest, tapi kurang lebih PyTest itu mirip dengan JUnit atau TestNG pada aplikasi Java, yaitu sebuah test library. Test library ini bisa memudahkan kita dalam melihat pengujiannya, termasuk ke dalam error asset ini sepertinya akan berubah ketika kita menggunakan PyTest. Oke, kita akan cari dokumentasinya dulu.
Jadi tinggal di googling aja sebenarnya. Jadi ada PyTest, di sini ada dokumentasi cara penggunaannya, dan dia juga tampilannya akan berubah ya kayak gini. Oke, contohnya kita kalau mau jalani di terminal, kan tampilannya seperti ini biasa aja gitu kan. Nah kalau PyTest dia ada simple report di command line seperti ini, ada berapa banyak testnya, dan dia juga nanti assertion errornya akan lebih menarik daripada yang sebelum ini, yang ini gitu kan. Oke, gimana sih cara installnya? Sesimpel yang tadi. Jadi caranya kita buka terminal, pip nv install PyTest seperti itu. Tunggu sesaat dia akan install. Nanti ketika udah install kita tinggal import. Oke, yang ini saya hapus dulu biar lebih clean. Oke, kita kembali lagi ke PyTest. Dan saya akan lihat kayaknya ada beberapa convention yang di PyTest ini. Oke, salah satunya konvensinya singkatnya dia filenya bisa berawalan tes atau berakhiran tes.py gitu. Jadi si file tesnya ini juga harus dinamakan tes. Oke, saya sudah bahas di sini sepertinya. Oke, jadi ada sebuah convention untuk diikuti ketika menggunakan PyTest, yaitu nama filenya yang tadinya free text kita harus menggunakan nama yang .text .test ya. Oke, caranya kode yang ini pertama kita harus rename dulu filenya. Misalkan airport test seperti itu. Lalu untuk test case-nya kita bisa menggunakan di sini def. Def itu adalah sebuah function declaration dari Python. Dari bahasa Python, misalkan kita akan menguji test get all airports. Seperti itu, kurung buka dan sedikit menjorok kayak gini. Bukan jorok ya, menjorok. Oke, kita akan tampung ke dalam respon. Kalau mau get all, berarti kita tidak perlu argumen ini. Oke, variabelnya bukan respons lagi, 200, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, seperti ini. Oke, kok jadi hilang play-nya? Kita harus configure dulu sedikit di sini. Di PyCharm-nya kita akan coba ketik tes. Sedikit lupa. Di sini kita pilih PyTest di default test runner-nya. Jebret. Nah, kita tinggal jalanin lagi. Taram, lihatlah tampilannya lebih rame lah ya. Oke, gimana kalau dia fail? Kita asumsikan terbalik, jadi it's not true. Kita lihat dia expect tidak sama dengan 12. Nah, perhatikan assertnya di sekarang yang tadi status code yang saya bilang variabel tidak muncul, tapi dengan PyTest dia akan kelihatan value-nya berapa sih. Nah, value dari variabel ini adalah 200, sedangkan kita mengharapkannya tidak sama dengan 200, makanya dia nilainya false dan error seperti itu. Jadi tampilannya lebih clean. Nah, bagaimana dengan tes-tes lainnya? Misalkan ini kan ngetes airport. Airport itu memiliki beberapa API. Contohnya di sini, sorry saya tutup dulu. Ini. Airport itu ada 3 nih. Airport untuk ini untuk melihat semua, return all, dan ID untuk return 1. Nah, bisa jadi kita memiliki tes yang lain, misal tes get one airport. Jadi skenario tesnya ya seperti ini. Nah, kalau belum implementasi kita tinggal tulis saja pas dev test, misalkan get one airports, tapi kita harus ngecek juga skenario nya biasanya untuk yang not found, misalkan negatif case-nya gitu. Nah, karena belum ada kita bisa tulis pas ini aja dulu. Oke, kita clean rapihin dulu, lalu kita bisa play.
Nah, di sini ada 3 tes. Jadi nanti bisa ketahuan di sini 2 tes pas dan 1. Oh, sorry. Nah, kalau beda nama kayak gini ini typo. Dia tidak terdeteksi oleh PyTest. Jadi di sini bilangnya ada 2 tes. Ternyata yang ini typo. Jadi tidak ke run gitu ya. Jadi perlu dinamakan dengan sesuai. Oke, kita coba di sini dulu tesnya gimana sih untuk API ini. Yang kita lihat ini API-nya akan respon 200, terus juga ada data di sini yang banyak. Jadi tesnya bisa jadi sesimpel kayak gini. Nah, ini tergantung selera kalian ya, maksudnya tergantung tes case kalian untuk API ini apa yang harus kita cek. Nah, contoh sesimpel saya adalah JSON tuh bodinya yang kita parse sebagai Python dictionary. Tapi saya mau menghitung datanya itu harus ada. Nah, gimana cara ngitung data? Berarti respon JSON ini sudah diparsing, saya mau mengambil atribut data. Caranya tinggal get data seperti ini. Oke, sebelum kita assert, kita coba print dulu aja ya untuk percobaan. Print memiliki kurung berawal. Jadi harusnya sih di sini bisa play ya. Bisa play satuan tesnya. Entahlah ini di mana settingannya. Tak apalah, kita jalanin aja semua. Nah, ini hasilnya jebret, ada langsung berarti dia bentuknya list, lalu objek-objek atau dictionary lainnya. Jadi karena dia bentuknya list, bisa jadi kita lakukan len untuk menghitung. Jadi len adalah sebuah metode dari Python untuk menghitung panjang dari sebuah list. Jadi kita assert len-nya itu harus lebih besar dari 1 karena kita expect-nya ada banyak. Bisa aja dihitung ketika dia pagination kan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata tidak di pagination. 10, 11, 12, 13. Oh, daripada kita hitung manual, jadi kita print aja. Ini harusnya true, jadi kita print lagi di atasnya sebelum itu. Kita sikat. Ternyata pagination-nya 30. Bisa jadi di sini nggak sama dengan, tapi misalkan 30 karena pagination-nya per 30 data. Nah, kayak gini. Kalau dia fail gimana? Kita coba aja. Jadi enggak deh, jangan tidak sama dengan kita expect-nya dia 35 misalkan. Secara function dia requirement-nya perlu 35, jadi fungsionalnya dia fail. Nah, kita lihat report error-nya. Oke, kayak gini ya, report error-nya value-nya 30 tidak sama dengan 35 gitu. Nah, di sini bisa kelihatan yang lebih detailnya. Oke, seperti tadi eksekusi setelah error tidak dijalankan karena ini menggunakan PyTest, jadi dia masih menjalankan tes lainnya. Jadi ini fail ya berarti dia berhenti di sini doang, tapi tes yang lain tetap jalan. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, 33%. Nah, report akhirnya itu. Nah, dia juga ini jalan, kan? Ini jalan, dan hasilnya pas. Jadi menggunakan PyTest itu kalau yang tadi saya bilang assertnya dia failed, berarti dia harusnya berhenti, tapi karena dia pakai PyTest dia masih jalan tes skenario lainnya. Jadi independen gitu. Oke, jadi itulah manfaat menggunakan assert dan PyTest. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai penggunaan fluent assertion. Gitu. Di sini kita akan improve assert testnya kita yang menjadi lebih baik lagi. Tapi apa mau dilanjut menggunakan kita membuat test case yang lainnya? Lanjut aja ya sebelum kita akhiri. Contoh yang get ini AirPods berarti kita perlu variabel. Bisa di hardcode atau kita bisa pakai variabel deh. Contohnya yang tadi yang lay aja ya. Dia perlu variabel. Nah, kalau pakai Python bisa aja kita langsung hardcode, tapi lebih enak kalau kita deklarasi variabel. Misalkan AirPort ID sama dengan, nah biar dibaca aja ini berarti tes data gitu.
kurang lebih caranya gini, ada F adalah untuk evaluasi string dengan variabel, kita kasih kurung kurawal airport ID. Nah kayak gini, jadi nanti dia secara runtime dia akan diganti dengan value variabelnya. Oke, request ID kita expect-nya 200, benar nggak sih? Coba dulu kita cek manual. Jadi flow-nya kayak gini, tetap pakai Postman untuk ngecek explore atau manual test kayak gitu. Nah, sepertinya kita perlu tes yang lebih dalam selain akses data. Oke, kita selain hitung maksudnya data kontennya kita akan tes juga. Oke, assert ini karena dia akan dipakai berulang, jadi kita taruh variabel aja ya, data sama dengan kayak gini. Oke, jadi value-nya disimpan ke dalam variabel data. Berikutnya kita akan tes. Assert, pastikan datanya, karena di data berarti kita cek ID. ID-nya itu sama dengan atau enggak deh, itu aja. Berikutnya atribut. Nah, kita mau cek ini deh yang menarik, ada angka nih, atribut. Gimana caranya kita akses atribut? Assert data tadi di atribut atribut, terus kita mau akses latitude, copy aja lah, malas nulis kayak gini, sama dengan berapa sih, ini dia string, boleh float juga bisa sih, tapi biar sama pakai string juga. Berikutnya adalah longitude-nya, kita tinggal duplikat aja. Sorry, ada shortcut-nya deh, Ctrl D, latitude dan ini copy aja, ganti, selesai. Oke, kita jalanin tesnya. Tapi sebagai best practice, jangan percaya tes yang pas. Jadi kita harus ubah kondisinya. Misal angkanya aja kita tambahin. Jadi yang tes kedua fail dan yang ini harus pas. Kita coba jalanin. Nah, cakep. Oke, yang ada satu tes yang fail. Nah, kita lihat di sini asetnya beda, kelihatan value-nya, kita bisa cek manual. Oh iya, untuk jalanin di terminal, lupa, kita bisa menggunakan PyTest gini, menggunakan v, lalu nama filenya. V itu biar verbose dan kelihatan detail. Kayak gini. Nah, jadi kelihatan cucok. Nah, kayak gini nih. Airport all fail. Oh iya, ini belum dibalikin, harusnya 30. Terus ini pas, lalu kita cek ini fail karena value-nya ini. Dan yang menariknya lagi, di sini pun kelihatan bedanya dong. Lihat, ini value-nya beda nih, bedanya di bagian ini dikasih underscore gitu. Jadi perbedaannya bisa kelihatan kalau compare-nya head to head kayak gini. Jadi kita bisa perbaiki tesnya dan kita jalanin lagi. Oke. Mantap, tesnya udah hijau semua. Oh iya, satu tes lagi yang kurang. Not found, mirip kayak gini. Yang not found misalkan suka expect-nya jangan 200 kan, jadi expect-nya 404. Sisanya kita tidak perlu perhatikan atau kita perlu. Not found dan mengandung kata ini. Oke, gimana caranya? Kita cek di sini assert response text secara singkat kayak gini ya. Jadi kita nggak usah parsing jadi JSON, kita langsung cek aja dari teksnya. Kita mau ngecek ini in. Enak banget kan pakai Python. Jadi kita pastiin teks ini ada di dalam response text gitu. Kalau dia negasi jadi not in. Kita biasa jangan percaya tes yang pas. Kita coba dulu sampai fail dulu baru pas. Oke, nah kelihatan kan aktual responnya banyak sih, tapi ya karena kita ngeluarin semua teks ya. Oh iya, cara lewat terminal deh sekali lagi.
Jebret. Tuh, kelihatan. Pas, fail. Kita balikin lagi, jadi in. Oke deh, selesai. Tesnya kita sudah belajar tentang assert, kita juga sudah belajar tentang PyTest. Jadi kedepannya kita akan ngembangin lagi tes framework kita, latihan. Belum jadi tes framework, kita masih latihan dulu. Berikutnya adalah tentang struktur framework dan flow assertion. Terima kasih telah setia menonton sampai saat ini. Aduh, ternyata 20 menit.